selamat datang Bapak Guru hebat dari seluruh Indonesia. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu. Saya ingin tahu dulu Bapak Selamat siang. hebat ini ada dari mana aja ya? Dari Lombok Timur. Oh, Masya Allah, Ibu baik Emma Widiarti ada dari Lombok Timur. Nggih, Terima betul kasih, sekali. Bu, sudah datang. Ani dari Sumatera Kepri. Ibu Misra dari mana Ibu? Dari Morowali. Oke, nampaknya bukan hanya dari Kota Bandung saja ya. Iya. Eka Maharini, Ibu Eka dari mana Ibu? Ibu Eka, audionya belum terhubung sepertinya. Halo, ini Ibu Ani dari Sumatera Selatan. Halo, Ibu Ani dari Sumatera Selatan. Dari SD mana Ibu Ani? Dari SMP. Dari SMP. SMP mana Kak Ibu? SMP 13 Palembang. 13 Palembang, Masya Allah. Salam kenal ya Ibu ya. Ya, salam kenal sekali. Ini ada Bapak Cito dari Sono. Bapak Cito Iya. Dari Kelaka, Bu. salam kenal Bapak Cito dari kami. Ya. Ya. Terus ada lagi Ibu Syifa Fauzia. Ibu Syifa dari mana Ibu Syifa? Dari Yusen, Bu, Bandung. Oh, dari Bandung, tetangga ya kita ya, dari SD. Salam kenal Ibu Syifa. Enggak, Bu? Bukaan. Ini. Oh. Ayo cek sampai depan kita. Ya Bapak Ibu, kita mulai acara pada hari ini. Sebelumnya saya minta tolong untuk bisa mute dulu audionya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kami semua diberikan nikmat sehat dan berkesempatan untuk mengikuti webinar ini dengan sehat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Sekolah SDN 208 Lubina Sari Sukagali dan yang kami hormati para hadirin Bapak Ibu guru hebat peserta webinar Komunitas Belajar Lugas Beraksi. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Anissa Nabila sebagai host pada webinar pada hari ini yang insya Allah akan memandu jalannya webinar hari ini sampai pukul 15. Nah, Bapak Ibu tadi saya perhatikan sudah ada yang dari Lombok, dari Kalimantan, kemudian dari Purwokerto. Sepertinya ini semuanya dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ada juga dari Sulawesi Barat, Bu. Sulawesi Barat, Masya Allah Bapak Nurman. Terima kasih. Ada juga dari Tenggara, Bu. Terima kasih Bapak, iya terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya pada webinar disiplin positif pada hari ini. Topik kali ini adalah tentang disiplin positif yang mungkin di antara Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi atau mengikuti webinar lainnya atau mungkin pernah menghadiri aksi nyata dari rekan Bapak Ibu guru yang dari calon guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi meskipun demikian, silakan Bapak Ibu simak webinar pada hari ini dengan baik.
dengan fokus. Silakan Bapak Ibu temukan banyak pelajaran, banyak informasi baru maupun insight baru dari pemateri hebat kita pada hari ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu, tadi sudah, nama saya Anissa Nabila. Saya berasal dari SDN 208 Ludinasari, Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Kami memiliki komunitas belajar yang bernama Lugas Beraksi. Insya Allah pada satu semester ini kami akan mengadakan webinar sebanyak 3-4 kali. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti kita di platform Merdeka Mengajar, beruntunglah Bapak Ibu, berarti nanti akan mendapatkan informasi selanjutnya tentang webinar-webinar yang akan datang. Silakan nanti stay tune terus di PMM-nya, akan ada topik selanjutnya tentang topik-topik yang berbeda dan pastinya yang update ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja sebelum kita mulai kegiatan inti, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar hari ini berjalan dengan lancar. Amin. 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 Untuk selanjutnya, izinkan saya membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Nama lengkap Sugih Gunawan SPD MOR, lahir di Bandung pada tanggal 16 Oktober 1989. Pendidikan terakhir yaitu Sarjana Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan Profesi Guru Universitas Pendidikan Indonesia, dan Magister Ilmu Keolahragaan Institut Teknologi Bandung. Bapak Sugih ini merupakan guru olahraga di SD kami, di SD 208 Ludinasari Sukagali. Beliau memiliki banyak pengalaman penelitian dimulai dari SMA sampai beliau menjadi Magister Ilmu Keolahragaan. Beliau juga memiliki berbagai macam penghargaan dan pelatihan. Kemudian pengalaman organisasinya juga sangat banyak. Salah satunya adalah Ketua Bapopsi Kecamatan Sukajadi, kemudian anggota KKG PJOK, anggota Ikatan Guru Olahraga, kemudian pelatih perisai diri tingkat kota, dan YouTuber Distrik Bandung, kemudian anggota komunitas guru SD Bandung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Sugih ini merupakan guru penggerak angkatan 8 di Kota Bandung. Oke, langsung saja Bapak Sugih, kasih siap. Siap, bismillah, insyaallah. Oke, silakan kepada Bapak Sugih, waktu dan kesempatan kami silakan. Oke, suara saya kedengaran Bu Ica? Kedengaran tapi sepertinya kurang jelas dan kurang besar suaranya. Bisa dideketin aja mikrofonnya. Oke, kedengar jelas nggak? Oke, sip. Udah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini, siang ini kita bisa bertemu bersama-sama kita sharing dan kita tumbuh bersama. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala SDN 208 Ludinasari Sukagali, yang saya hormati perwakilan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan pengurus ataupun komunitas dari 208 Lugas Beraksi, komunitas PMN, serta Bapak Ibu guru semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Tadi disapa ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ya. Saya dulu di Aceh Bapak Ibu 1 tahun ketika sarjana mengabdi
tepatnya di Simpang Jernih ya, 1 tahun 2013. Ada yang dari Aceh di sini? Mudah-mudahan ada ya, bisa kita bertemu bersama. Pada kesempatan hari ini, tujuan dari webinar ini tentu saja adalah sebagai pelaksanaan kinerja kita bareng-bareng ya Bapak Ibu di PMM, senantiasa peserta dalam webinar ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam mengikuti webinar, dan tentunya saya pada kesempatan hari ini bermaksud untuk sharing bersama. Tadi sudah dijelaskan bersama bahwa saya background terakhir magister di ITB, dan tentu saja di sekolah saya mendapatkan tugas tambahan sebagai kurikulum, sedikit-sedikit membantu tentang kurikulum di sekolah. Dan untuk materi, sebelum masuk ke materi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Semoga segala amal ibadahnya dapat diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. Bapak Ibu semua, untuk informasi sertifikat dan absen nanti akan disampaikan oleh Ibu Ica selaku host ya. Baik. Izin share terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar disiplin positif, yang mana disiplin positif ini merupakan turunan dari budaya positif. Budaya positif ini tentu sebagai payung ya, payung dari lingkungan di sekolah yang ingin dicapai oleh setiap sekolah. Nah, materi budaya positif ini Bapak Ibu juga bisa didapatkan di PMM. Namun di PMM bukan budaya positif Bapak Ibu, tapi disiplin positif. Nah, saya juga ikut kemarin pendidikan guru penggerak dan mendapatkan materi budaya positif ini. Nah, dari kerangka ini kita bisa lihat dari budaya positif ini ada 6 poin utama turunannya, yaitu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, yang kelima posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi, yang tentunya pasti Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah-istilah ataupun materi mengenai budaya positif ini. Nah, tujuannya dari materi hari ini yaitu yang pertama, kita dapat menganalisis nih refleksi dan kritis penerapan budaya positif di sekolah. Lalu kita menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif. Lalu yang ketiga adalah menganalisis dan merefleksi ulang dan kembali membuat strategi ulang. Jadi terjadinya sebuah rotasi ataupun perputaran, di mana ketika aksi itu selesai ataupun program itu dijalankan, lalu kita refleksikan kembali, lalu kita aksikan kembali, seperti itu. Ini kerangka dasarnya. Saya punya pandangan bahwa hari ini kita sharing dan growing together. Jadi saya yakin ini peserta semuanya luar biasa dan memiliki latar belakang yang luar biasa dari prestasi di sekolah ataupun materi-materi yang dimilikinya. Jadi ketika nanti di akhir ada kita bersama-sama sharing, saya perkenankan Bapak Ibu semua bisa saling sharing satu sama lain. Kalau di Sulawesi bagaimana disiplin positifnya, di Kalimantan bagaimana, di Aceh, di Bandung juga bagaimana, di Jakarta dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke sini. Ini tujuan utamanya Mas Menteri bahwa perbandingan ataupun persamaan seorang pendidik dengan petani itu sama Bapak Ibu. Jadi disebutkan bahwa dalam dasar-dasar pendidikan keluarga oleh Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seseorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu. Bapak Ibu, ini kita bisa saksikan bersama ya.
Dari sini memperbaiki kondisi tanah itu seperti memperbaiki lingkungan sekolah. Lalu memelihara tanaman padi itu seperti memelihara peserta didik. Memberi pupuk dan air seperti memberi materi. Lalu membasmi ulat-ulat dan jamur nih. Kira-kira pasti saya juga yakin Bapak Ibu sudah bisa nebak. Membasmi ulat-ulat dan jamur tentu saja membasmi hal-hal negatif yang berada di luar untuk masuk ke peserta didik. Seperti budaya-budaya yang kurang baik kepada peserta didik. Kita juga akhir-akhir ini banyak menerima berita-berita yang kurang baik pada peserta didik kita di sekolah. Nah ini merupakan gambaran Bapak Ibu ya, merupakan gambaran yang sederhana antara petani dan pendidik itu sama saja. Nah kalau lihat di gambar ini petani itu sedang memanen padi yang berhasil dia tanam, yang berhasil dia rawat, yang berhasil dia tumbuhkan. Nah ini padi ini adalah prestasi ataupun output peserta didik yang akan siap untuk menjalankan di masa depan kelak. Nah yang kerangka materi selanjutnya, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru, tanggung jawab lagi Bapak Ibu ya, banyak banget ya tanggung jawab seorang guru ya, luar biasa. Mudah-mudahan sebanyak-banyaknya tanggung jawab seorang guru adalah yang paling banyak amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah dan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini nih. Kita tekankan. Menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik ya, lalu membentuk karakter, dan karakter itu akan membentuk sebuah budaya positif. Nah ini 3 poin utamanya. Saya kasih nomor nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kebiasaan membentuk karakter dan karakter membentuk budaya positif. Jadi ketika lingkungan ini banyak pembiasaan yang positif seperti salam sapa, anak infak, terus anak GPS memungut sampah, anak aktif di kelas ini sebagai pembiasaan yang luar biasa di sekolah, nanti pembiasaan tersebut akan berubah menjadi karakter, dan karakter tersebut akan menjadi budaya positif yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan tentu saja standar nasional pendidikan juga mengatakan bahwa dalam pasal 12 menyebutkan pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, ini merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus kita selenggarakan di kelas kita. Dan saya yakin Bapak Ibu sejauh ini mampu memberikan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik dengan berbagai macam karakter. Karena saya yakin bahwa setiap guru itu memiliki karakter masing-masing dan mempunyai desain pembelajaran yang berbeda. Dan tentunya peserta didik pun memiliki diferensiasi ataupun kemampuan yang berbeda. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini di sini saya pusing nih Bapak Ibu. Saya pusing dari pendidikan guru penggerak kemarin, lalu PMM yang Bapak Ibu bisa lihat nanti. Dari PMM misalnya disiplin positif ini, di PMM itu terdapat turunannya Bapak Ibu. Turunannya tentang teori motivasi, terus ada restitusi, 5 posisi kontrol, sehingga disiplin positif ini seakan berhubungan erat, seakan saling berkoneksi antara satu sama lain dengan materi budaya positif seperti itu. Jadi ini pertama kali saya membuat kerangka ini dan memiliki 3 poin utama agar sederhana, karena saya senangnya sederhana. Sederhananya yang pertama, disiplin positif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah ini ya, ini yang warna hijau itu ya, kita sederhanakan ya, dari ke-6 ini Bapak Ibu menjadi 3. Yang pertama, disiplin positif dalam kegiatan belajar mengajar. Ini ya, ada disiplin positif serta nilai kebajikan universal. Terus yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan. Ini ada di poin 1.
yaitu bagaimana kita dapat mendisiplinkan positif bagi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, Bapak Ibu, ini disiplin positif ketika melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, ini yang kuning. Jadi anak ketika melakukan kesalahan dan pelanggaran, disiplin positif yang kita fokuskan yaitu yang kuning ini, solusinya nih. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, bagaimana kita bisa memahami 5 posisi kontrol guru. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini saya simpan di disiplin positif dalam lingkungan atau lingkungan kelas atau sekolah. Seperti itu. Jadi dari ke-6 ini, ya kalau kita baca Bapak Ibu yang guru penggerak di sini juga pasti tahu ya, ada modul budaya positif itu panjang sekali, panjang banget, dan di PMM juga terkesan tidak runtut gitu. Judulnya disiplin positif, tapi di dalamnya ada restitusi, ada kebutuhan dasar, padahal poin-poin tersebut merupakan di bawah dari budaya positif. Baik, yang pertama ya, kita bahas yang pertama. Jadi kita bahas yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama, disiplin positif dalam kegiatan belajar mengajar. Kita awali dengan Bapak pendidikan kita menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita atau aturannya. Lalu definisi dari merdeka itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap membuat perintah diri sendiri. Sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara ini menekankan kepada diri setiap siswa agar mampu menggerakkan dirinya, memerdekakan dirinya dalam belajar. Jadi tanpa ada keterpaksaan dari guru. Seperti itu. Jadi mereka lah yang belajar sendiri, mereka lah yang berkembang dengan sendiri. Sementara guru fokusnya cuma satu, memberikan dorongan, memberikan fasilitas, seperti itu. Sehingga ibarat petani dan pendidik itu bisa kita lihat dari cara kita merawat anak, memerdekakan anak, seperti itu. Baik, ini ada video yang singkat sekali dari PMM agar kita saling mengingat kembali. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara
yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozan, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, Ibu dan Bapak Guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu? Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu? Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Oke. Baik. Tadi kita sudah simak sama-sama video yang begitu lengkap dan singkat padat jelas mengenai makna dari disiplin positif itu sendiri. Ada yang berbicara tentang jangka pendek, jangka panjang, ada yang berbicara ada yang disampaikan tentang munculnya antipati, bahkan ada yang bahkan disampaikan juga potensi yang dimiliki anak tidak berkembang. Bapak Ibu, saya coba mengelaborasi makna dari yang Bapak Ibu sendiri mengenai disiplin positif itu sendiri. Bapak Ibu bisa tuliskan makna singkat saja tentang disiplin di grup chat kita ya. Silakan Bapak Ibu. Jadi kita sudah silakan tuliskan makna dari disiplin positif menurut Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi di chat. Kita elaborasi sebentar bagaimana makna disiplin diri, karena ini penting sekali, karena sebagai modalnya Bapak Ibu, ini modal untuk kita nanti yang akan menggerakkan budaya positifnya. Jadi lingkungannya sebelum kita gerakan, kita harus memahami makna dari disiplin positif itu sendiri. Silakan Ibu Yunita, disiplin adalah bentuk peraturan diri ke arah yang lebih baik. Jadi pengaturan dirinya ya. Ibu Cucu, makna dari disiplin positif memerdekakan anak dan kita sebagai guru, sebagai manajer untuk mengontrol pendidikan tersebut. Ibu Deti, disiplin positif itu tanpa ada paksaan, tapi kesadaran dari diri sendiri. Bapak Dik, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi sebuah pendekatan ya Pak ya. Ibu Mawarti, disiplin ada sesuatu yang dilakukan yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi timbul dari diri sendiri. Ibu Ana, disiplin ada kesadaran tanpa paksaan. Betul ya. Ibu Reni, disiplin merupakan sikap yang mengarah ke hal yang baik untuk menjadikan sesuatu yang baik. Ibu Sri, untuk ketertiban, kedisiplinan, dan memerdekakan anak. Bapak Miftahul, suatu tindakan perbuatan yang dilakukan secara tanggung jawab. Ibu Ika,
penerapan disiplin tanpa paksaan mengarah ke hal yang baik. Pembiasaan mengerjakan sesuatu yang akan berdampak baik dalam jangka panjang. Betul. Ibu Winda, sesuatu tanpa kesadaran dalam diri. Ya, betul semua ya Bapak Ibu. Jadi kita sepakat bersama ya bahwa disiplin positif ini adalah timbul dari diri sendiri. Saya coba berdiskusi dengan Ibu Cucu. Halo Bu Cucu. Ya, Pak Sugi. Ya, Bu Cucu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Cucu memaknakan makna dari disiplin positif itu sendiri yang sudah disampaikan Bu Cucu? Saya memaknakan bahwa disiplin positif itu adalah memerdekakan anak, di mana anak bisa mengekspresikan apa dirinya itu seperti apa. Nah, kita sebagai guru, sebagai manajernya yang mengontrol kebebasan itu. Jadi anak boleh mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kemudian bagaimana cara kita membuat anak itu tetap di jalurnya, itu guru sebagai pengontrol diri, yaitu sebagai manajer gitu. Seperti itu Pak Sugi. Bu Cucu dari mana Bu Cucu? Kalian semua Dari Bandung. wajib ikut renang. Anak-anak, Bandung. kalian harus Oh, ikut iya. les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil Ada dulu suara ini mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Baik. Sekarang saya coba ke Bapak Yohanes Parditon. Pak Yohanes. Selamat siang Pak Yohanes. Halo Pak Yohanes. Ya, Pak. Ya. Pak Yohanes dari mana Pak Yo? Ya, Pak. Saya dari Nusa Tenggara Timur, Pak. NTT, Masya Allah. Dari kota apa Pak Yo? Saya guru SMA. Guru SMA. Luar biasa sekali. Masih Potoranaka, Pak. Siap Pak Yohanes. Sehat selalu Pak Yo. Gimana Pak Yo mengenai makna disiplin positif yang menurut Bapak artikan? Ya, Pak. Terima kasih banyak. Menurut pemahaman saya bahwa yang paling mendasar dalam proses mendidik anak adalah proses pembentukan karakternya. Karena untuk mencapai disiplin positif pada anak tersebut, maka yang pertama adalah mengubah anak tersebut dari rasa bersalahnya menjadi anak tersebut dia tidak merasa meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan bersalah dalam proses atau perbuatannya. Sehingga hal yang mendasar menurut saya adalah bentuk dulu karakter anaknya, sehingga dia bisa berubah menjadi disiplin yang dimana dikatakan bahwa disiplin positif. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Yo. Boleh kita apresiasi Pak Yohanes dan Bu Cucu ya. Luar biasa. Dari NTT. Saya satu lagi coba. Oh, Bu Puput. Silakan Bu Puput, sudah raise hand. Bu Puput dari mana Bu Puput? Halo Bu Puput. Satu lagi ya, Bu Puput atau Bu Sri Wahyuni, silakan. Silakan dibuka mic-nya agar bisa terdengar. Oke, kalau tidak ada, saya tertarik dengan ini nih, Bu Supriyati Tambak. Bu Supriyati Tambak, disiplin positif adalah suatu bentuk perilaku yang positif yang tadinya belum terbiasa dipaksa untuk menjadi terbiasa. Silakan Bu Supriyati. Ada Bu Supriyati? Halo. Ya, Bu Supri dari mana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari SMP
dari SMP Negeri 19 Purworejo, Purworejo. Jawa Tengah. Iya. Ya. Mantap. Silakan Bu. Mohon maaf ini mungkin pemahaman saya untuk saat ini untuk disiplin positif itu bagaimana cara membuat anak didik kita itu kalau yang tadinya berkebiasaan tidak baik, kita biasakan atau kita paksa untuk terbiasa menjadi baik dengan mohon maaf mungkin ada sedikit apa ya Pak ya, seperti sanksi atau gimana gitu yang mungkin berlawanan dengan budaya positif Iya, itu iya. Pak. Mohon maaf itu pendapat saya, mungkin ada masukan dari Bapak Suki. Iya. Ya, luar biasa sekali Bu Supriyati Tambak ya. Tadi juga kita terima kasih Bu Ya, sama-sama. dari Ibu Supriyati. Saya sedikit mengulas kembali yang tadi ya. Tadi Bu, tidak ada yang salah dalam pemaknaan kita bahwa disiplin positif ini merupakan hal yang harus dibiasakan, betul sekali. Dan nanti hal yang dibiasakan akan menjadi terbiasa. Dan yang sudah terbiasa akan menjadi budaya gitu ya maksudnya Bu Supri. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa ketika anak itu berawal dari sebuah paksaan jangka pendek. Nah, nanti ini kita akan membahas di sini ya. Kita langsung saja berarti. Ini karena Bu Supri langsung aja maju Atau ya. mungkin Ya ini ya. Dari video ketiga ini kita dapat mengambil 3 makna ya. Yang pertama, ketika memaksakan anak mengerjakan sesuatu itu akan berdampak pada jangka pendek. Karena anak itu melakukan karena rasa takut disuruh guru atau disuruh orang tua, bukan karena kesadaran internal. Jadi bukan karena gugahan diri sendiri. Nah, di sini poinnya adalah jangka pendek dan jangka panjang. Namun yang disampaikan Bu Supri juga tidak menutup untuk terbiasa, karena semakin jangka pendek ini dilakukannya Bu Supri ya, semakin terbiasa dan tentu menjadi jangka panjang yang sudah terbiasa seperti itu. Nah, yang kedua, hilangnya ketertarikan dan munculnya antipati ketika kita memaksakan anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ketika kita jadi bukan karena pelajaran matematikanya, bukan karena pelajaran musiknya yang tidak disukai, matematikanya yang tidak disukai, bukan karena pelajaran bahasanya yang tidak disukai bagi anak, namun karena paksaannya dalam kegiatan belajar mengajar. Kita juga sering melihat ketika anak-anak masuk kelas, duduk anak-anak, kerjakan soal 1 sampai 10. Tidak ada yang keluar bangku, tidak ada yang bersuara, buka buku, kerjakan di papan tulis. Nah, hal tersebut kita sadari bahwa semua itu adalah sebuah unsur paksaan. Guru tidak memancing ataupun tidak tidak mendorong kesadaran internal bagi anak. Kenapa aku harus belajar matematika? Kenapa aku harus belajar musik gitu? Nah, kenapa aku harus belajar bahasa dan sebagainya? Nah, dengan keterpaksaan tersebut kita bisa melihat bahwa anak-anak itu akan melakukan namun dengan jangka yang pendek. Yang kedua, munculnya antipati. Jadi bahkan asalnya yang tidak disukai, maksudnya hal yang biasa menjadi dia tidak disukai. Misalkan matematika itu seru banget Bu, saya suka matematika. Ketika ada guru yang membawa matematika dengan pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong anak untuk mengeksplor dirinya lebih luas, maka dia akan belajar dengan sendirinya matematika itu. Dia akan nambah soal, pingin dan sebagainya. Namun ketika matematika itu disampaikan dengan keterpaksaan dan pembelajaran yang kurang menyenangkan, bisa jadi anak-anak itu muncul antipati. Aku tidak suka matematika, seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ini poin yang ketiga adalah potensi yang dimiliki anak itu tidak akan berkembang, seperti itu.
kita bisa ini ya refleksi sejenak. Ada nggak anak bapak ibu yang ketika dia diberikan kesenangannya ataupun dia diberikan yang dia mau, terus kita fasilitasi, ternyata dia jauh melompatnya lebih tinggi. Misalkan ada anak yang suka musik, kita kasih musik gitu ya, kita kasih musik. Kita nggak nyangka anak kita itu bisa bermain musik luar biasa sekali. Kita nggak nyangka anak kita itu bisa menggambar sedemikian rupa sehingga gambar kita lebih bagus, lebih jelek daripada anak kita, seperti itu. Jadi modal awal disiplin positif ini adalah mendorong peserta didik untuk dapat mengeksplor dirinya lebih jauh lagi daripada kita harus paksa, kita harus awasi gitu ya. Seperti itu. Nah, ada 3 poin utama dalam pembelajaran disiplin positif ini yang bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Yang pertama, belajar dengan kegiatan yang mereka senangi sesuai usianya. Bapak Ibu masih ingat nggak yang Ki Hajar Dewantara itu memiliki 3 konsep wiraga, wirama, dan wirasa. Anak usia sekolah dasar dan SMP itu masih wiraga. Artinya mereka banyak bergerak, banyak melakukan suatu kegiatan, namun maknanya ataupun pemahaman kegiatan tersebut nanti belakangan aja. Jadi kita gerak dulu gitu ya, anak itu melakukan dulu, setelah melakukan lalu mereka senang, lalu kita refleksikan dan kita simpulkan hikmahnya di balik maksud kegiatan tersebut dalam pemahaman konsep, yaitu wiramanya. Lalu setelah wirama baru wirasa, seperti itu. Nah, yang kedua itu membantu mendorong inspirasi lebih luas. Jadi ketika anak sudah senang, kita dorong nih lebih luas lagi. Bapak saya yakin ya, yang anak suka fisika, kimia gitu ya, bahkan olahraga, ketika dia senang, kita bantu dorong, kita bisa saksikan sama-sama. Ada yang juara olimpiade, ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi profesor, insinyur dan sebagainya, karena dimulai dari kesenangannya. Kalau dalam olahraga itu Bu, ada pemenang 3 olimpiade berturut-turut namanya Usain Bolt. Dia itu pelari tercepat di dunia dengan kecepatan larinya 100 meter. Dia itu senang lari Bu, senang lari. Lalu gurunya memfasilitasi dia untuk ikut kejuaraan. Karena senangnya dia akhirnya semakin lama luar biasa, semakin ikut karena dia senang gitu ya. Karena dia senang. Dan akhirnya dia menjadi salah satu atlet yang melegenda dengan 3 kali berturut-turut memenangi olimpiade. Lalu yang ketiga, setelah kita dorong itu, kita membuka ruang dialog dengan murid. Kita jangan melepas murid hanya sekedar mendorong, tapi kita membuka ruang dialog. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi yang kurangnya, yang lebihnya apa, yang perlu ditingkatkan apa, dan sebagainya. Nah ini, menurut saya ini 3 konsep yang saya temukan di PMM ataupun di pendidikan guru penggerak yang baru hari ini saya sampaikan Bapak Ibu. Ada 3. Bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang disenangi oleh peserta didik, lalu mendorong dan membuka ruang dialog. Nah, ini kita bisa melihat ya, ada 2 bagian yang berbeda. Yang pertama, memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu versus murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu. Nah, ini bisa kita lihat seperti gambar ilustrasi guru-guru yang memaksakan anak untuk belajar matematika, memaksakan anak untuk membuat puisi, padahal puisi itu sangat indah dan ketika kita bisa mengambil hati anak-anak ya, luar biasa sekali. Lalu ada juga yang murid itu merasa senang, ini pembelajaran matematika juga, dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu. Begitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mana yang lebih berkembang dan mana yang akan muncul antipati? Tentu saja yang muncul antipati adalah yang memaksakan pembelajaran, dan yang akan berkembang adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid kita. Yang kedua, Bapak Ibu, disiplin positif yang kedua adalah pada pelanggaran dan kesalahan murid. Nah, di sini
saya membagi 3 poin utama dalam judul pelanggaran dan kesalahan murid ini. Kita dapat berbicara tentang memahami kebutuhan dasar manusia, lalu berbicara tentang 5 posisi kontrol guru, dan berbicara tentang segitiga restitusi. Ini saya rombak ulang, Bu. Materi di guru penggerak sama di PMM saya rombak ulang dan saya plot-plotkan menjadi sederhana. Nah, ini yang tadi yang awal ini ya Bapak Ibu, dalam kegiatan belajar. Yang kedua ini disiplin positif dalam pelanggaran dan kesalahan murid. Kita sering menemukan kesalahan ataupun pelanggaran murid yang semakin hari Bapak Ibu semakin memusingkan guru. Ya betul ya, setuju ya. Semakin mengkerutkan dahi guru, semakin membuat pusing gitu ya. Sudah gaji guru tidak naik-naik, waduh itu beda lagi pembahasannya. Yang pertama Bapak Ibu, kita di sini ada anak yang mencuri ya. Jadi kalau anak yang mencuri ini kita berbicara dengan apa? Dengan kebutuhan dasar. Lalu anak yang membuli juga sama. Anak yang ikut geng-geng dan sebagainya. Ketiga ataupun keberagaman dari kenakalan anak ini ketika melakukan pelanggaran dan kesalahan ataupun budaya negatif ini, ternyata mereka berbicara maksudnya mereka tidak ada alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut, Bapak Ibu. Dan yang paling utama adalah alasan yang mereka lakukan adalah yang pertama ini, mereka kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran dan kesalahan? Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, ada 5 poin utama dalam kebutuhan dasar manusia ataupun peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan ataupun pelanggaran ataupun kenakalan peserta didik ya. Yang pertama ini ada bertahan hidup ya, atau survival. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima ada penguasaan. Nah, ini poin yang utamanya di sini, Bu. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan di sekolah ya, di rumah, di lingkungannya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti itu. Ini yang harus kita tekankan dan kita ingat bersama-sama ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyalahkan anak. Jadi tidak ada alasan untuk marah menurut saya. Tidak ada alasan guru itu untuk menghukum. Tidak ada. Karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Jadi kalau kita marahi anak-anak kita Bapak Ibu, kita sentak, kita hukum gitu ya, itu sedihnya double-double. Udah mah aku belum memenuhi kebutuhannya, aku dimarahin juga gitu. Nah ini menjadi menarik ya, atau problematika guru hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing bersama nih nanti di diskusi bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah tentunya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini tidak menjadi tanggung jawab seorang guru, itu yang perlu ditekankan. Namun menjadi tanggung jawab bersama antara guru, pihak sekolah ya, lalu orang tua di rumah, dan lingkungan. Nah, jadi ada 3 sentra pendidikan yang penting untuk menjaga ataupun memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau anak yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, jangan salahkan guru gitu ya. Jadi harus ada relasi ataupun kerjasama dengan orang tua. Ini salah satu contoh bagaimana ada seseorang anak bernama Doni. Dia gagal dalam memenuhi kebutuhan bertahan hidup sehingga dia melakukan sesuatu yang dia pikir dia tidak insting manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang
dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini dijawab Bapak Ibu. Kebutuhan dasar hidup, survival, kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Nah, kita bisa lihat di sini dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan, maka kebutuhan dasarnya sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi boro-boro ya Bapak Ibu ya, bahasa ininya apa ya Bu? Jangankan menerima materi gitu ya, menerima materi pelajaran sementara perutnya masih kosong. Nah, ini yang menjadi refleksi untuk kita semua, bagaimana kita dapat membangun relasi dengan orang tua agar anak itu ketika masuk sekolah sudah siap, tidak kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi seperti itu. Yang kedua, ini contoh terakhir, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini ya. Ini lucu sekali nih. Atau ada Bapak Ibu yang geli-geli ya. Salam pagi Minggu buat kamu yang selalu kurindu. Sampaikan salamku pada ibumu jika aku siap jadi menantu. Sudah kayak pantun ya. Vindi Love Ages. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini saya ambil dari Google kasusnya ketika anak usia dasar. Ini mohon maaf sebelumnya, harusnya saya belurkan ya. Jadi kita belurkan dulu karena ini privasi. Yang kita doakan anak ini menjadi dapat bisa diwawancara saja ya. Nah gitu. Oke. Kita bisa saksikan bersama Bapak Ibu bahwa seorang anak usia sekolah dasar sudah melakukan hal tersebut seperti adegan orang dewasa dan sebagainya. Saya tekankan kembali ke sini. Kalau melihat dari kebutuhan dasar manusia, ini rasa kasih sayang dan rasa diterimanya itu dia gagal atau belum terpenuhi Bapak Ibu. Jangan-jangan spekulasi ya, hipotesis saja. Orang tuanya tidak memberikan kasih sayang yang utuh bagi anak tersebut. Orang tuanya terlalu strict atau terlalu kaku ya, jarang meluk gitu. Jarang mengucapkan hal-hal yang baik bagi anak gitu ya. Orang tuanya jarang dan sebagainya gitu. Ataupun gurunya juga jarang memberikan salam sapa ataupun memberikan rasa kasih sayang gitu ya. Jadi mungkin lingkungannya keras sehingga dia mencari siapa sih yang bisa memberikan rasa kasih sayang untuk aku sebagai sosok perempuannya misalkan. Lalu dia cari dan akhirnya dia memutuskan ternyata ada yang menyayangi aku gitu ya. Seorang sosok laki-laki teman aku gitu ya, sayang kepada aku dibandingkan orang tua aku yang tidak sayang, tidak pernah cium kening aku gitu ya, tidak pernah menyuruhku ataupun memberikan kata-kata yang baik. Nah, ini kita bisa lihat bersama bahwa peserta didik yang seperti ini bukan tanpa alasan dia melakukan, namun dia gagal memenuhi kebutuhan manusia seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, ini yang keduanya ya, masih tetap yang kedua. Tarik nafas dulu Bapak Ibu. Yang kedua, saya cepat saja, 5 posisi kontrol. 40 menit lagi siap. Terima kasih Bu. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang diterapkan guru ataupun orang tua dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer lah. Ini 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan ini Bu, Pak, pelanggaran dan kesalahan murid. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasarnya, lalu kita beranjak ke sini.
bagaimana kita dapat memposisikan diri kita, apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, monitor, ataupun manajer. Lalu pertanyaannya, kita posisi kontrol mana yang baik bagi guru? Nah, di sini sudah jelas. Ini di sini dipetakan. Bapak Ibu bisa googling ya, 5 posisi kontrol guru di Google, itu akan keluar tabel seperti ini. Kita bisa lihat bahwa di sini ada perbandingan yang cukup terlihat antara penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi menjadi sebagai teman, pemantau, ataupun manajer. Kita bisa kasih contoh. Nah, ini guru berbuat sesuatu ya. Nih, penghukum, guru menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ketika posisi guru menjadi orang pembuat orang merasa bersalah, berceramah, bapak kecewa sama kamu, jadi anaknya tertekan. Menjadi teman, ayolah kamu lakukan demi ibu, menitip harunya ke ibu, bahasa Sundanya gitu ya. Kamu nggak sayang ke ibu, ayo kerjain gitu ya. Lalu pemantau itu menghitung atau mengukur peraturannya, jadi jauh. Nah, yang paling bagus adalah kita dapat memposisikan diri kita dari pelanggaran ataupun kesalahan siswa sebagai sosok manajer. Nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, apa sih yang bisa perbaiki masalah ini gitu ya. Dan posisi manajer ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu semua, karena ini membuat kita bahagia. Saya setuju ya, membuat kita bahagia sebagai seorang guru. Ini kalau yang ini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4 itu bikin kita berat Bu, bikin kita capek, bikin kita menjadi guru itu terbebani luar biasa gitu ya. Jadi pulang ke rumah tuh aduh capeknya double. Tapi kalau ini Bu manajer, kita tenang gitu ya, relax gitu, pulang ke rumah enak. Nah, benar sekali, posisi kontrol yang baik adalah manajer ya, seperti yang tadi disampaikan. Jadi posisi guru melakukan sesuatu bersama murid, itu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atas permasalahan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, setelah kita memahami posisi kontrol sebagai manajer, lalu ketika ada anak merasa melakukan kesalahan, itu aplikasinya dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah pendekatan cara untuk bagaimana kita mengajari murid untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri dalam masalahnya. Nah, hal segitiga restitusi ini juga menguatkan nilai-nilai intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Ini ya. Oke, kita coba simak video sedikit. 10 menit lagi. Terima kasih Bu Eni. Bagaimana ya contoh penerapan segitiga restitusi ini? Mari kita lihat kelas 12 SMA Derawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kebiasaan kamu, Aldi. Sudah Bapak bilang tidak boleh main bola di dalam kelas. Selalu saja kamu. Sudah begini apa yang bisa kamu lakukan? Tidak bisa apa-apa kan? Maaf, Pak. Sudah, jangan diulangi lagi. Ibu dan Bapak Guru, dari ilustrasi tadi, apakah ada solusi untuk atapnya agar bisa diperbaiki? Aldi tidak diajak untuk menguraikan masalah dan solusi pemecahannya. Aldi hanya meminta maaf. Mari kita ulangi lagi ilustrasinya. Tetapi kali ini, Pak Anwar menggunakan kalimat yang positif, pertanyaan terbuka, dan memberikan ruang untuk Aldi dalam menyelesaikan masalahnya. Berikut ilustrasinya. Di sini Pak Anwar menerapkan... Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan apa solusinya.
Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu, kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut bilang ke orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya Aldi. Gini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Di ilustrasi kedua tadi, Pak Anwar menggunakan kalimat konstruktif yang berfokus pada solusi dan memberikan bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Nah, dari video ini Bapak Ibu kita bisa saksikan bersama bahwa Pak Anwar menggunakan posisi sebagai manajer, ya, kontrol guru sebagai manajer, dan Pak Anwar pun memahami kebutuhan dasar yang yang siapa tadi itu Aldi ya, yang Aldi gagal memenuhi apa Bu? Kesenangan ya, kesenangannya gagal, lalu dia berbuat sesuatu yaitu bermain bola di kelas. Lalu Pak Anwar yang ilustrasi pertama, nah ilustrasi pertama ini Pak Anwar berposisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Tapi yang ilustrasi selanjutnya Pak Anwar berposisi sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu. Nah, oke. Kita cepat aja ya Bapak Ibu. Setelah segitiga restitusi, kita beranjak ke poin yang ketiga yaitu disiplin positif menciptakan lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami bagaimana disiplin diri, bagaimana disiplin maksudnya disiplin dalam menanggapi ataupun berhadapan dengan siswa yang berbuat kesalahan dan pelanggaran. Lalu kita yang ketiga ini adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan kelas atau sekolah. Nah ini yang tadi disinggung sama Ibu ini ya, Bu Sri kalau tidak salah, tentang aturan-aturan yang mampu membuat anak lebih disiplin kembali dalam dirinya, terbentuk dalam diri dari lingkungan kelasnya. Nah keyakinan keras ini adalah tindakan ataupun perilaku yang ada di dalam kelas, tentu yang menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Dan perilaku warga kelas itu membentuk sebuah budaya positif, dan tentu saja keyakinan kelas ini disepakati dan diciptakan oleh warga kelas itu sendiri. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini misalkan kelas 1, setiap anggota perlu belajar. Kelas 5 selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap tugas. Kelas 7 dan sebagainya. Terakhir, saya punya kutipan, siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna, siswa membutuhkan guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaannya untuk belajar. Hatur nuhun, salam bahagia. Saya Sigi Gunawan, terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, boleh kita kasih applause virtual untuk pemateri hebat kita hari ini. Masya Allah, terima kasih Pak Sugi atas pematerinya yang sangat insightful ya. Oke, kita langsung saja ke sesi selanjutnya Bapak Ibu. Silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terhadap pematerian kita pada hari ini. Mangga silakan raise hand, boleh angkat tangan secara virtual. Boleh, oke. Kita ada Pak Yohanes. Silakan, boleh Pak Yohanes, silakan open cam. Pak Yohanes, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Pak
Yohanes, sepertinya mikrofonnya masih off. Halo. Halo Pak Yohanes. Oke, kita boleh kasih kesempatan dulu untuk Bu Puput Julia. Oke, silakan Bu Puput Julia. Apakah ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Kami persilahkan. Halo Ibu Puput. Oke, sambil menunggu Bu Puput, kita chat dulu sedikit. Mungkin ya Bapak Ibu kita mengobrol sebentar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugi bahwa disiplin positif itu adalah suatu pendekatan terhadap murid atau siswa-siswi kita, di mana kita itu harus melihat apa sih kebutuhan peserta didik, apa sih minat peserta didik, baru setelah itu dibangun suatu kebiasaan yang menimbulkan suatu suatu pemahaman dalam diri siswa. Anak-anak diajarkan untuk menerima konsekuensi, anak-anak diajarkan untuk memahami apa sih konsekuensinya ketika saya melakukan hal tersebut, atau apa sih konsekuensinya ketika saya tidak melakukan hal tersebut. Begitu ya Pak Sugi ya, kurang lebih. Nah, salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif itu salah satunya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah melakukan aksi nyata di PMM-nya tentang disiplin positif. Ada kemungkinan di kelasnya masing-masing, mungkin silakan boleh sharing Bapak Ibu. Sudah Bu, oke Bu Elis Farlina. Bu Elis, bolehkah sharing sama kita gimana sih penerapan keyakinan kelas di kelasnya Bu Elis? Oke, silakan Bu Elis. Halo Bu Elis, sepertinya Bu Elis masih off mic. Atau ada yang mau sharing lagi? Oke, boleh Bu Puput. Bu Puput sudah raise hand, kami persilahkan. Ibu Rusma, boleh silakan Ibu Rusma. Saya nawarin obat, mau ditawarin. Oke, atau Bapak Ibu guru yang lain boleh mau share tentang keyakinan kelasnya keyakinan kelasnya masing-masing yang sudah diterapkan mungkin selama 1 semester ini. Oke, Ibu Cucu, silakan Ibu Cucu boleh sharing sama kita ya Ibu Cucu. Apakah sudah menerapkan keyakinan kelas? Iya. Boleh. Terima kasih Bu Ica. Iya, sama-sama. alhamdulillah saya sudah menerapkan beberapa keyakinan kelas di awal semester 1 dengan kesepakatan yang kita awali dari aturan-aturan. Jadi keyakinan kelas itu saya yakini itu mulai dari aturan. Aturan mana sih yang biasanya membuat mereka tidak nyaman gitu. Seperti itu Bu Ica. Nah, setelah saya rinci bersama anak-anak, tidak berisik, tidak apa karena mengganggu dan sebagainya. Terus saya mencari kalimat positifnya. Jadi apa sih kalimat positifnya? Ternyata harus tertib seperti itu. Meminjam barang harus dikembalikan. Nah, dari kalimat-kalimat positif itu setelah disepakati yang membuat kelas kita nyaman, membuat kelas saya nyaman bersama anak-anak itu, kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi ketika anak-anak membuat kesalahan, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Menurut Pak Sugi tadi, itu materi Pak Sugi luar biasa ketika Pak Sugi menyebutkan dengan segitiga restitusi. Nah, ketika anak berbuat salah, kita kembalikan lagi dengan segitiga restitusi dan menanyakan kembali keyakinan kelas mana nih yang sekiranya mereka langgar. Seperti itu Bu Anissa. Ya, terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Bu Cucu. Oke, Pak Sugi mau menanggapi dulu? Baik, terima kasih Bu Ica. Bu Cucu, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas itu, ada nggak perubahan disiplin positif salah seorang anak ataupun beberapa anak dari awalnya dia tidak
apa before afternya Bu, dari awalnya dia tidak mau bergerak menjadi bergerak lebih positif seperti itu dari peraturan yang Ibu bikin, ada nggak Bu? Ada Pak, salah satu yang saya buatkan di kelas adalah tentang kebiasaan melaksanakan sholat duha awalnya dan sholat wajib. Awalnya mungkin mereka menjadi paksaan gitu ya Pak ya. Nah tapi setelah mereka laksanakan setiap hari, yang awalnya saya harus, anak-anak udah sholat duha belum, udah sholatnya gimana, nah sekarang itu tanpa saya berbicara anak-anak sudah dari mana itu Bu, kalau istirahat itu Bu sholat duha dulu. Jadi banyak hal positif yang sudah anak-anak ada hal menuju hal positif gitu, seperti itu. Kemudian contoh sederhana ketika anak-anak makan sambil duduk, itu kan sebenarnya itu sunnah Rasul gitu ya. Awalnya anak-anak kenapa sih makan itu harus ini, saya putarkan video tentang bagaimana tubuh kita mencerna makanan biar anak-anak paham bagaimana tubuh dalam kita ketika kita makan itu sambil berdiri. Nah, mungkin sekarang juga masih, tapi sedikit berkurang anak-anak kalau makan itu, oh iya sambil duduk, seperti itu Pak Sugi. Ya, luar itu. biasa sekali Bu Cucu, boleh tepuk tangan buat Bu Cucu semuanya. Tadi saya menarik ya, Bu Cucu itu ada budaya positif yang jelek, yaitu makan sambil berdiri Bapak Ibu. Kita bisa kita simak tadi Bu Cucu bilang bahwa Bu Cucu memberikan video ketika seseorang itu makan sambil berdiri dan apa yang terjadi dalam perut dan proses bagaimana yang terjadi dan apa dampak buruknya. Bu Cucu itu kita saksikan bersama, memberikan hal yang menarik dalam pembelajarannya Bapak Ibu, memberikan hal yang menarik dalam pembelajarannya, tidak sekedar menghukum ataupun memberitahu anak itu dengan misalkan, kamu makannya duduk gitu, seperti itu tidak menarik. Tapi dengan ketertarikan yang Ibu Cucu sampaikan dengan melalui video, anak itu akan timbul disiplin positif yang ada di diri sendiri, sehingga ketika proses internalnya yang ada dalam dirinya itu akan tertanam dan dia tidak akan melakukan makan sambil berdiri. Dan saya yakin yang sudah disampaikan tadi, ketika anak sudah memahami dan dia akan memiliki proses yang jangka panjang seperti itu, daripada kita hanya menegur saja, itu proses jangka pendek. Terima kasih Bu Cucu, luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Cucu dan Kak Sugi atas tanggapannya. Ada lagi nih Pak Sugi yang sudah raise hand, ada Ibu Dorsila. Ibu Dorsila, silahkan barangkali ingin bertanya kepada Bapak Sugi atau ingin memberi tanggapan atau sharing. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, silakan Ibu Dorsila. Oke, informasi sedikit, Bapak Ibu, untuk link presensi atau daftar hadir sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Mangga Bapak Ibu silakan mengisi link daftar hadir, kemudian bergabung pada grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita itu berfungsi untuk menyampaikan informasi sertifikat. Insya Allah sertifikat akan kami proses paling lama itu waktunya 1 minggu ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan Bu Deti. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya sama Bapak, bagaimana cara atau Bu Deti dari mana Bu Deti? Saya dari Bandung, Bapak. Ya. Bagaimana cara atau trik menerapkan agar peserta didik itu dapat disiplin dari kesadaran diri, Pak? Apakah Bapak punya trik khusus atau yang mungkin gampang? Karena sepengalaman saya, kebanyakan peserta didik itu harus lewat paksaan dulu, Pak, atau diiming-imingi oleh reward. Nah, di sini saya minta tips dan triknya dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Deti dari Kota Bandung.
bagaimana tips dan trik untuk dapat mendorong anak ya, ataupun menggerakkan anak tanpa harus diiming-imingi dengan reward hadiah gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk trik dan tips ini kita balik lagi ke hal yang mendasar, yaitu bagaimana kita dapat memahami kebutuhan dasar dari anak tersebut. Jadi anak itu ketika tidak mau melakukan, misalkan disuruh sesuatu dia tidak mau melakukan, berarti ada yang kurang dari dirinya ataupun ada yang salah dari dirinya. Dan tentu kita harus memahami dulu, yang pertama adalah kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Jangan-jangan nih dia belum makan sehingga dia tidak mau belajar. Jangan-jangan dia baru dimarahi oleh orang tuanya di rumah sehingga di sekolah dia bad mood dan tidak mau belajar. Jangan-jangan ada teman yang membuli dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan namanya kalau dari segi restitusi itu adalah awalan ataupun menanyakan hal-hal terkait dirinya. Kenapa, bagaimana, dan ada apa gitu. Lalu yang kedua, Bu Deti, saya yakin bahwa dengan adanya pembelajaran yang senang ya, yang tadi saya sampaikan di awal, itu akan membuat anak tergugah. Itu akan membuat anak untuk bergerak ataupun mau belajar. Jika kita dapat mengambil hatinya gitu, Bu, kita bisa dapat memberikan kesenangan bagi dirinya. Nah, ketika sudah merasa senang, dia akan bergerak dengan sendirinya, yaitu timbul motivasi internal yang mampu memberikan ataupun mendorong dirinya agar belajar dengan sendirinya, Bu, tanpa harus dipaksa gitu. Apalagi diiming-imingi oleh reward ya. Kita sering sekali ada reward and punishment. Anak-anak, kalau kamu bisa ini, kita akan kasih bintang, kita akan kasih hadiah dan sebagainya. Itu kita bisa pahami bersama bahwa konsep reward and punishment itu memiliki dasar yang bersifat jangka pendek. Jadi ketika anak yang melakukan dengan dasar punishment ataupun reward, dia akan tidak akan melakukan hal yang sama ketika tidak ada hadiah seperti itu. Beda lagi dengan bagaimana kita memberikan motivasi internal, bagaimana kita dapat mendorong disiplin positifnya yang tadi itu ya, lebih memberikan kesenangannya sehingga dia mampu belajar tanpa kita harus paksa seperti itu. Seperti itu Bu Deti, kurang lebihnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas pencerahannya. Sama-sama Bu. Oke, cukup Bu Deti. Cukup Ibu, terima kasih. Oke, dari pertanyaannya Bu Deti, adakah Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pengalaman pribadinya mungkin? Gimana sih tips dan triknya agar anak-anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri untuk menerapkan disiplin positif? Ya, Bapak Ibu, ada yang ingin memberi tanggapan? Oke, Ibu baik Emma. Nggih, mungkin sedikit pengalaman saja sih Niki nggih. Oke, Jadi kalau menurut yang pribadi yang diperlukan siswa Niki yang pertama sosok guru teladan kayaknya. Kita yang lebih banyak mencontohkan dulu kalau menurut saya. Kemudian terutama kita sentuh hatinya dan setiap kesalahan itu kalau di pribadi saya, karena mungkin kita semua ini manusia juga dan memang harus tetap saling mengingatkan. Intinya tetap saling mengingatkan seperti yang mungkin tadi Ibu Cucu bilang, mungkin masih kita seperti anak makan sambil berdiri. Saya dari awal pokoknya bertahun-tahun itu selalu mengingatkan kalau makan duduk caranya itu terus setiap hari, tapi saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk saling mengingatkan. Itu sih prinsip saya. Maaf sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu baik Emma Widiarti. Ibu dari mana Ibu?
Tiang dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari SD mana, Bu? SD Negeri 2 Rarang, Tiang. SD Negeri 2 Rarang. Mungkin ada yang kenal dengan warung makan Rarang. Nanti Warung kalau ada yang makan mau Rarang. mampir, warung makan khas Rarang, ayam kampung, ini pelecingnya nanti bisa mampir. Oke. Betul, Siap noted ya, Bu ya. mungkin. Nanti insya Allah kami berkunjung ke sana. Nggih, Amin. siap disambut nggih. Ya, terima kasih tanggapannya Ibu baik Emma Widiarti. Tadi kata Ibu Emma, katanya lakukan pendekatan dari hati ke hati, katanya heart to heart. Betul ya? Jangankan anak-anak, kita aja sebagai orang dewasa, kalau misalnya hatinya sudah tersentuh, pasti mudah untuk dipersuasi ya Bu ya? Pasti mudah Iya, untuk betul. mempengaruhi. Dan kebetulan memang pengalaman dulu kalau saya lihat orang marah dari SD sampai SMA itu kayaknya aduh, tertekan dan teringat sampai rumah itu sampai-sampai tidak berani sekolah seperti yang tadi ini Ki disampaikan sama Pak tutorialnya nih Ki. Pokoknya Iya, betul, Bu. itu yang dari sana saya juga mengambil pelajaran juga sih. Nggih. Ya, oke. Terima kasih Ibu baik Emma. Oke, Pak Sugi, mau menanggapi pernyataan dari Ibu baik Emma mungkin? Cukup luar biasa Bu. Oke, sip. Terima kasih Ibu baik Emma. Oke, selanjutnya Ibu Dorsila Nordiana Kolo. Barangkali ingin menanggapi Ibu Dorsila. Selamat sore. Silakan. Perkenalkan, Oke, selamat sore Ibu. saya Ibu Dorsila dari SD Negeri Nebona, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ibu. Oke, Nusa Tenggara Timur. Oke, silakan Ibu Dorsila. Saya tidak tanggapi Ibu yang tadi, saya mau tanya sedikit ke Pak Sugi tentang bagaimana disiplin yang harus kita terapkan bagi anak-anak yang suka bolos atau suka alfa datang ke sekolah. Trik apa yang kita pakai supaya anak tersebut bisa rajin seperti teman-teman yang lain. Makasih Ibu. Oke, sama-sama Ibu Dorsila. Pak Sugi, mangga silakan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Ibu moderator. Ibu Dorsila, kita ngobrol aja ya. Kira-kira Iya, Bu, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi sehingga anak-anak tersebut bolos sekolah Bu? Anak tersebut sebenarnya tidak bolos Pak, tapi dia malas ke sekolah. Malas ya. Kenapa Bu bisa malas Bu? Saya pengalaman karena saya kebetulan guru kelas 4. Jadi ada beberapa anak didik saya yang sering malas ke sekolah. Iya. Penyebabnya apa Bu? Jangan-jangan dia takut dimarahi gurunya gitu? atau Ketika apa Bu? bukan setiap kali kalau saya tanya, katanya dia bangun terlambat, dia jaga adik. Oke, jaga adik ya, betul. Jadi saya pernah bilang, tugas kamu sekarang ini bukan jaga adik, tapi umur kamu sekarang ini bersekolah. Iya. Iya, karena begitu saya kerja sudah ke adik. Iya. Nah, saya tidak marah. Baik, terima kasih Bu Dorsila. Tentu ini menjadi polemik yang luar biasa ya Bapak Ibu. Saya juga dulu Bu di Aceh 1 tahun itu mendapati anak-anak yang saya di 3T ya, di terpencil, terdepan dan terpelosok. Anak-anak simpang jernih di Aceh Timur itu saya dapati anak-anak yang tidak mau sekolah. Bahkan ketika gurunya tidak hadir, itu anak-anak sengaja tidak mau masuk sekolah, dia diam aja di rumah gitu. Jadi kalau anak-anaknya mau sekolah, dia harus di ini dulu Bu, sama kita tuh saya selalu jalan di tengah-tengah desa untuk manggilin ayo sekolah gitu ya. Nah, ada beberapa anak yang memang malas sekolah karena jika kita melihat dari kebutuhan dasarnya, ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, apalagi di usia kelas 4.
dari kasih sayang, kesenangan ataupun kebutuhan dasar hidup, itu bisa jadi menjadi faktor utama, Bu, kenapa dia memiliki sikap untuk bolos sekolah. Nah, ketika, Bu, ini lucunya ya atau menariknya, ketika kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi oleh Ibu Dorsila, ya misalkan dia kurang kasih sayang dari orang tuanya tidak peduli dia sekolah mau jadi apa gitu, tapi Ibu Dorsila memberikan pendekatan ataupun memberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya, maka saya jamin, Bu, yang akan terjadi adalah dia akan rajin sekolah, dia akan selalu menunggu ibu dan lain sebagainya. Ketika kebutuhan dasar manusia yang sudah terpenuhi, maka timbul motivasi internal dalam dirinya, Bu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak tersebut tanpa harus mengetahui kebutuhan dasarnya. Dan ketika anak sudah masuk sekolah, ini yang perlu kita Bu, kita kunci, yaitu sambut anak tersebut dengan riang gembira, sambut peluk hangat anak tersebut gitu ya, berikan penghargaan ataupun berikan kasih sayang kita kepada anak tersebut, dan tentu saja anak tersebut juga akan tergugah, ternyata ada yang sayang kepada aku di sekolah gitu ya, ternyata ada yang lebih perhatian kepada aku di sekolah seperti itu. Lalu, Bu, yang terakhir mungkin ya, kita tidak bisa berbicara faktor pelanggaran ataupun kesalahan anak tersebut dari guru saja. Dalam pendidikan guru penggerak itu ada namanya trisenta pendidikan. Trisenta pendidikan ini melingkupi sekolah, orang tua, dan lingkungan. Jadi ketika anak berbicara pelanggaran, itu kita berbicara bagaimana lingkungannya, bagaimana di rumahnya, seperti itu. Insya Allah ya, Bu, ya, kalau di sekolah pasti bagus-bagus itu ya, anak diajarkan untuk tidak berbicara kasar gitu ya, anak diajarkan untuk berperilaku baik. Tapi kita berbicara dua ini, Bu, di rumah dan di lingkungan. Nah, itu menjadi PR guru Indonesia semuanya, bagaimana kita bisa membangun trisenta pendidikan dan menjaga agar anak-anak kita selamat, Bu, selamat dari budaya-budaya negatif seperti itu. Terima kasih, Bu Dorsila, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugi. Bagaimana Bu Dorsila? Apakah jawabannya cukup diterima? Cukup, Ibu. Nanti saya teruskan. Mudah-mudahan berhasil. Terima Amin, amin. Semoga bisa memberikan insight untuk Bu Dorsila dan yang lainnya ya, termasuk saya. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa waktu kebersamaan kita hampir selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ya Pak Sugi ya, sudah berkenan hadir pada webinar kita di komunitas belajar lugas beraksi pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, informasi sedikit, insya Allah 1 semester ke depan kami akan melaksanakan 2 webinar lagi. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune terus di PMM-nya, bisa diupdate terus di halaman PMM Lugas Beraksi dari SDN 208 Luginasari Sukagali. Oke, di akhir acara saya izin menyimpulkan webinar pada hari ini. Disiplin positif merupakan pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa ada reward ataupun punishment, tanpa ada hukuman maupun ada hadiah. Anak-anak diajarkan memahami konsekuensi ketika ia melakukan sesuatu dan sebaliknya, anak-anak diajarkan memahami konsekuensi ketika ia tidak melakukan sesuatu. Begitu ya Pak Sugi ya? Dari Pak Sugi mungkin ada tambahan? Cukup, Bu. Cukup. Oke, cukup. Sebagai penutup nih Bapak Ibu, saya punya pantun sedikit. Main sore di rumah Pak Hasan. Bisa kan? Oke, cakep. Sekali lagi ya. Main sore di rumah Pak Hasan. Cakep. Disuguhi teh dan juga ketan. Cakep. Jika di lain kesempatan, semoga webinar kali ini ada kelanjutan. Amin, amin. Amin. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu mungkin semuanya boleh open cam. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu.
Oke, saya absen satu-satu ya. Ibu Nursila, Bapak Cipto, Ibu Erna, Ibu Mawarti, Ibu Elis, silakan dibuka kameranya. Semangat Bapak Ibu semuanya ya. Luar biasa, semangat. Oke, saya foto ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi section selanjutnya. Oke, sebentar saya paste dulu. Oke, sesi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Semoga kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu kembali. Terima kasih, Bapak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Nisa, Bu Desi semua. Aduh, luar biasa. Tegang di Maluku terus gitu. Ada poin berikutnya.